Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan dagang selama satu periode akuntansi. Berikut adalah tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yang meliputi identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, penutupan buku, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Penelitian yang kami lakukan di Lena Mart yang berlokasi di Komplek MMTC, Jalan William Iskandar, Blok P nomor 33-36, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20371. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Lena Mart sebagai berikut. Jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Jurnal umum berfungsi sebagai catatan awal untuk setiap transaksi yang kemudian diringkas dan dipindahkan ke buku besar. Dari hasil penelitian Lena Mart periode April 2024 yang masuk ke dalam jurnal umum di transaksinya yaitu kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ada sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, persediaan barang dagang, penjualan, utang bank, beban gaji, beban listrik, prive, dan pendapatan bunga. Buku besar adalah catatan akuntansi yang menyimpan dan menyajikan secara sistematis oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Buku besar berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan akun perkiraan yang sama seperti kas, piutang, utang, dan persediaan. Informasi dalam buku besar diringkas dari jurnal umum dan jurnal khusus. Dari hasil penelitian Lena Mart periode April 2024 yang masuk ke dalam buku besar di transaksinya yaitu kas, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, persediaan, utang dagang, utang bank, modal, prive, penjualan, pendapatan bunga, beban gaji, dan beban listrik. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang menyajikan daftar semua saldo akun yang ada dalam buku besar pada suatu periode tertentu, baik saldo debit maupun kredit. Neraca saldo digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah total debit dan kredit yang telah dicatat dalam jurnal dan buku besar. Kemudian, data neraca saldo. Data neraca saldo disusun setelah semua jurnal umum dan buku besar selesai diproses. Neraca saldo menunjukkan posisi saldo setiap akun dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Jika jumlah saldo debit dan kreditnya seimbang, maka proses pencatatan transaksi sudah dilakukan dengan benar. Jika tidak seimbang, maka perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap jurnal dan buku besar untuk menemukan kesalahan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau belum disesuaikan dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip akuntansi berbasis akrual. Contoh jurnal penyesuaian. Lena Mart Jurnal Penyesuaian periode April 2024. Tanggal 30 April 2024, beban perlengkapan di debit sebesar 700.000, perlengkapan di kredit sebesar 700.000, beban penyusutan peralatan di debit sebesar 300.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 300.000, beban sewa di debit sebesar 250.000, sewa dibayar di muka di kredit sebesar di kredit sebesar 250.000, beban gaji di debit sebesar 250, utang gaji di kredit sebesar 250, jumlah di debit sebesar 1.500.000, di kredit 1.500.000. Kertas kerja atau worksheet yang juga memiliki nama lain neraca lajur adalah sebuah dokumen keuangan yang digunakan untuk mencatat dan meringkas data keuangan suatu perusahaan yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengorganisir informasi, melakukan perhitungan keuangan, dan juga mengaudit data keuangan. Kertas kerja berisi neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu disesuaikan, dan laporan laba rugi serta neraca akhir. Berikut ini adalah hasil penelitian tentang kertas kerja usaha dagang Lena Mart pada bulan April. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, baik itu periode per bulan maupun periode per tahun.
Laporan keuangan ini mencantumkan pendapatan, biaya atau beban yang dikeluarkan, dan juga keuntungan atau kerugian bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode tersebut, yang memberikan gambaran tentang profitabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Berikut adalah hasil penelitian tentang laporan laba rugi dari Lena Mart pada bulan April. Selanjutnya ada Owner's Equity Statement atau laporan ekuitas pemilik, adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau modal pemilik perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan rincian mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik, seperti penambahan atau pengurangan modal, laba atau rugi yang ditahan, serta dividen yang dibagikan. Ekuitas pemilik mencerminkan selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan yang merupakan bagian yang menjadi hak pemilik setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Berikut yang kami cantumkan contoh laporan dari ekuitas pemilik Lena Mart pada periode April 2024. Selanjutnya laporan keuangan, yang dimana laporan yang disusun oleh perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan seperti manajer, investor, kreditor, dan regulator mengenai keadaan finansial perusahaan. Berikut contoh laporan posisi keuangan dari Lena Mart pada periode April 2024 yang terdiri dari akun aset yang dibagi dua, aset lancar dan aset tetap. Yang kedua ada akun liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ketiga akun ekuitas pemilik. Selanjutnya adalah tentang jurnal penutup. Langkah-langkah dalam penyusunan jurnal penutup yaitu yang pertama, menutup akun pendapatan dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Contohnya pada jurnal penutup Lena Mart. Pendapatan usaha di sebelah debit sebesar Rp10.000.000 dan pendapatan bunga di sebelah debit sebesar Rp500.000. Ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dengan total Rp10.500.000. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik hanya dibuat untuk akun-akun seperti pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, atau beban yang masih harus dibayar. Transaksi yang bersifat non-kas atau hanya berhubungan dengan penyesuaian internal seperti penyusutan tidak memerlukan jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik Lena Mart mencatat pembalikan beberapa akun dari jurnal penyesuaian. Yang ketiga, akun sewa dibayar di muka sebesar Rp250.000. Dicatat pada jurnal penyesuaian sebelumnya untuk memindahkan sebagian dari pembayaran sewa yang masih menjadi hak ke periode berikutnya. Yang keempat, akun beban gaji sebesar Rp250.000. Di jurnal penyesuaian sebelumnya, ada beban gaji yang masih harus dibayar atau utang. Jurnal pembalik membalikkan utang ini.